Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adab Dunyauddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya was suhada was solihin. Wabil khusus Jami'i Masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri, wabil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunyauddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan wa minha al-humumu allati tudhilul lub. Wa minha, sebagian dari sebab-sebab yang dapat merubah akhlak seseorang. Al-humumu adalah humum. Humum itu prihatin, sedih, gitu ya, galau, humum. Allati, yang tudhilu, yang humum itu melalaikan, ya kan, melalaikan al-lubba, terhadap akal, gitu. Wa tashghilu, dan humum itu menyibukkan al-qalba, terhadap hati. Jadi salah satu sebab yang dapat merubah akhlak seseorang dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang tidak baik yaitu al-humum. Humum itu adalah keprihatinan, galau, gundah gulana, atau prihatin. Di mana humum ini dapat melalaikan akal seseorang dan dapat menyibukkan hati seseorang. Fala tattabi'u, maka tidak manut, ya, humum itu tidak mengikut atau tidak layak, gitu. Wala tattabi'u al-ihtimala, terhadap membawa beban atau memikul beban. Jadi humum itu sehingga orang yang prihatin, galau, gundah gulana itu tidak mampu memikul beban, gitu. Wala taqwa, dan humum itu tidak kuat ala sobrin, atas sabar. Jadi orang yang humum, orang yang prihatin itu sehingga tidak kuat untuk bersabar, gitu. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan al-hummu kasummi. Al-hummu, keprihatinan, kegalauan, kasummi, itu bagaikan racun. Ini kata pepatah. Jadi prihatin, keprihatinan, kegalauan itu bagaikan racun. Wa qala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian para sastrawan, apa yang dikatakan al-huznu, susah, ya kan, kesusahan, kepayahan, ya, keprihatinan, gundah gulana, kadai,
itu bagaikan penyakit, itu al-mahzuni, yang disimpan, fi fuadil mahzuni, di dalam hatinya orang yang susah. Jadi kesusahan, gundah gulana itu bagaikan penyakit yang disimpan di dalam hatinya orang yang kesusahan, orang yang gundah gulana. Karena itu ketika ada persoalan, dihadapi saja. Kalau tidak mampu, ya tawakal, tidak perlu galau, tidak perlu prihatin berlarut-larut. Karena keprihatinan, kesusah payaan di dalam hati itu bagaikan penyakit itu yang tersimpan di dalam hati seseorang. Sebab penyakit ini masuk akal sekali. Sebab penyakit itu penyebab terberatnya adalah karena beban pikiran, karena terlalu banyak beban pikiran, lalu kemudian di dalam hati terlalu banyak gundah gulana gitu ya. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair. Nah ini panjang, syairnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, humumuka bil 'aishi makrunatun fama taqta'ul 'aisha illa bihammin. Humumuka, itu kan, keprihatinanmu, ya kan, bil 'aishi, terhadap hidup atau dengan hidup, makrunatun, itu senantiasa beriringan. Tuh. Artinya keprihatinan itu akan senantiasa mengiringi hidup kita. Itu. Fama taqta'u, kamu tidak memutuskan al-aisha, terhadap hidup, illa bihammin, kecuali dengan prihatin. Artinya ketika kita hidup, sudah pasti kita mengalami keprihatinan, sudah pasti kita mengalami pahit getirnya kehidupan. Ketika hidup selesai, maka selesailah keprihatinan dan kegetiran hidup itu. Idza tammal amru bada naqsuhu taraqqat zawalan idza qila tamma. Syair yang kedua, idza tamma, ketika telah sempurna atau telah selesai, al-amru, sesuatu, ya kan, bada, maka jelas atau tampak, naqsuhu, hanya amr. Ini sering sekali di ulama, idza tammal amru bada naqsuhu, ketika sesuatu itu telah selesai dikerjakan, ya kan, telah selesai masanya, maka sesuatu itu akan tampak kekurangannya. Apa saja, misalkan kita mengerjakan sesuatu, nah setelah selesai, periksalah kamu, ya kan, zawalan terhadap gengsir, zawalan terhadap peredaran atau pergantian, perpindahan, ya kan, periksalah gitu ya. Idza qila, ketika dikatakan tamma, telah sempurna amar itu, sesuatu itu. Jadi ketika telah selesai sesuatu itu, lalu kemudian kita anggap sudah saatnya mengerjakan yang lainnya gitu.
maka terlebih dahulu ya kan, sebelum kita berpindah ke kerjaan yang lain, maka kerjaan yang telah selesai kita kerjakan harus kita periksa gitu. Kita evaluasi gitu kan, kita lihat gitu, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kekuatannya di situ, apa kelemahannya gitu. Karena segala sesuatu itu pasti tidak ada yang sempurna. Itu pasti ada kelemahan atau kekurangannya, dan kekurangan dan kelemahan itu baru tampak setelah selesai sesuatu itu diwujudkan atau dikerjakan. Satu, idza kunta fi ni'matin far'iha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama. Idza kunta, ketika kamu ada, fi ni'matin, di dalam kenikmatan, far'iha, maka jagalah kamu terhadap kenikmatan itu. Jadi ketika kamu berada di dalam kenikmatan, ketika kamu mendapatkan kenikmatan, maka jagalah kenikmatan itu, agar kenikmatan itu tidak cepat pudar, tidak cepat sirna, tidak cepat hilang. Jadi Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, gitu kan, nikmat kuat, gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat sehat dari Allah, maka jagalah kenikmatan berupa kesehatan ini. Itu. Ketika kita mendapatkan nikmat berupa rizki, maka jagalah nikmat berupa rizki itu. Fa innal ma'asi, maka sesungguhnya maksiat, ya kan, tuzilu, itu dapat menghilangkan, ma'asi itu an-ni'ama, terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi maksiat itu dapat menghilangkan kenikmatan. Artinya kalau nikmat kita dalam berupa rizki, materi misalkan, maka kalau kita materi itu kita gunakan ke dalam jalan-jalan yang tidak benar, di jalan-jalan kemaksiatan, ya kan, karena maksiat itu tidak gratis, kan? Misalkan perjudian, minum-minuman khamr dan lain sebagainya, itu tidak gratis, bahkan boleh jadi lebih mahal dan mahal. Nah, itu makanya dikatakan di dalam syair ini, kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wahami alaiha bisyukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqami. Wahazim, jagalah kamu, ya kan, alaiha, atas nikmat, bisyukril ilahi, dengan syukur kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Fa innal ilaha, maka sesungguhnya Tuhan, ya kan, sari'un niqami, itu zat yang cepat memberi siksa, ya kan? Jadi jagalah kenikmatan itu dengan cara apa? Dengan bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu zat yang maha cepat memberi siksa, katanya gitu. Halawatud dunya masmumatun, fama ta'kulus syahda illa bisummin. Halawatud dunya, manisnya, halawatud dunyaka, manisnya duniamu, masmumatun, itu diberi racun atau mengandung racun.
ya kan, fama ta'kulu, maka kamu tidak makan asyahda terhadap madu illa bisumin, kecuali dengan campuran racun, ya kan. Jadi manisnya dunia yang melenakan kita, gitu kan, nah, itu adalah candu, itu sum, gitu kan, candu yang dapat meracuni kita, sebab kita terlena, kita terbuai, sehingga kita tidak tahu mana yang positif, mana yang negatif, kita tidak tahu mana yang maslahat, mana yang madarat, mana yang mafsadat, mana yang manfaat. Nah, sehingga Anda tidak memakan madu kecuali di dalamnya itu tercampur dengan racun. Nah itu, jadi manisnya dunia itu memang perlu diwaspadai gitu, dan kita harus waspada karena dengan waspada kita sehingga kita tidak terlena gitu. Fakam qadarin dabbu fi mahmalatin falam ya'lam annasu hatta hajam. Fakam qadarin, betapa banyak ketentuan atau kepastian satu kematian, dabun itu melata itu, fi mahmalatin, dalam keadaan pelan-pelan. Falam ya'lam, maka tidak tahu terhadap kepastian satu kematian itu, annasu, manusia, hatta hajamu, sehingga qadar itu datang gitu. Artinya kepastian takdir ya sebagaimana takdir kematian itu datang dengan pelan-pelan, ya kan, melata dengan pelan-pelan gitu kan, sampai siapapun orangnya tidak tahu gitu. Kepastian kematian itu datang tiba-tiba saja, kematian itu datang tanpa diduga-duga gitu. Itu syair ya. Lalu kemudian wa minha, sebagian dari asbab at-taghayyur, sebab-sebab yang dapat merubah akhlak manusia, al-amradu, yaitu sakit, allati, yang yataghayyaru, yang merubah gitu, biha, dengan sebab al-amrad, dengan sebab sakit, at-tab'u, watak seseorang, kama yataghayyaru, sebagaimana merubah, biha, dengan sebab al-amrad, al-jismu, jisim atau fisik gitu. Jadi sakit itu bisa merubah watak seseorang, akhlak seseorang, ya kan, karakter seseorang, sebagaimana sakit juga bisa merubah fisik seseorang. Yang tadinya misalkan gendut menjadi kurus kering, yang tadinya ideal menjadi kering kerontang, misalkan kurus tinggal tulang misalkan. Nah itu secara fisik. Nah secara tabiat, karakter, sakit pun dapat merubah karakter seseorang yang tadinya baik menjadi tidak baik gitu. Atau sebaliknya, dengan sakit yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu. Karena menyadari bahwa ternyata hidup ini ada sakit,
ada sehat, ada sakit. Jadi tidak perlu ada yang disombongkan sebagaimana kekayaan dan kemiskinan yang sudah dijelaskan tadi. Bisa mengakibatkan orang sombong sehingga dia berubah. Nah, sakit pun bisa mengakibatkan orang insaf gitu ya. Yang tadinya sombong menjadi insaf gitu. Fala tabqa, maka tidak kekal atau tidak tetap al-akhlaqu akhlak ala i'tidalin, dalam keadaan normal, dalam keadaan i'tidal, berada di tengah-tengah gitu ya. Wala yaqdiru, dan tidak mampu, ya kan, al-jism itu ma'ahuma, bersama ma'aha, maksudnya ini ma'aha bersama al-amrod ala ihtimalin, atas menanggung beban, memikul beban, ya kan. Jadi sakit itu bisa merubah watak seseorang sehingga akhlak seseorang itu tidak establis gitu. Akhlak seseorang itu tidak tidak bisa normal. Jadi dengan sakit itu seseorang bisa inkonsisten, bisa labil gitu ya. Artinya tidak bisa, seperti itu. Demikian juga sakit itu, kalau secara fisik seseorang yang tadinya sehat menjadi sakit, dia pun dengan sebab sakit itu tidak mampu untuk memikul beban gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata, Al-Mutanabbi, Abu Thayyib Al-Mutanabbi, ini salah satu penyair klasik. Al-Mutanabbi berkata, ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 syair. Yang pertama, alatul aishi sihhatun wa syabun fa idza wallaya 'anil mar'i walla. Alatul aishi, ya kan, alatnya atau pirantinya kehidupan itu, sihhatun adalah sehat, sehatnya badan, sehatnya jiwa raga, wasyababun, dan sifat muda atau masa muda. Jadi piranti, ya kan, alat itu ya alat ya, alatnya kehidupan itu 2 katanya. Kesehatan badan, jiwa raga, dan syabab, sifat muda itu. Jadi ada orang-orang yang tua tapi semangatnya muda gitu. Nah, ada orang-orang yang muda tapi semangatnya seperti orang tua gitu. Nah, ada yang orang muda semangatnya muda gitu. Nah, maksud di sini adalah semangat itu atau sifat muda itu. Jadi orang yang bisa memiliki piranti atau alat ya kehidupan, dia bisa mendayagunakan kehidupan ini secara produktif, itu dengan 2 hal. Yang pertama kesehatan lahir batin, jiwa raga, jasmani rohani. Yang kedua memiliki semangat muda. Itu. Fa idza wallaya, maka ketika sihah dan syabab, ketika kesehatan dan sifat muda itu berpaling, anil mar'i, dari seseorang, walla, maka kehidupan itu pun berpaling. Jadi ketika kesehatan dan sifat muda itu berpaling dari seseorang,
maka kehidupan pun berpaling darinya. Itu. Artinya ketika seseorang itu tidak sehat, sakit, jatuh sakit, ya maka kehidupan pun seperti tidak ada gairahnya gitu. Begitupun kalau sifat mudanya hilang, maka kehidupan pun seperti hampa. Itu tidak bisa produktif, tidak bisa memiliki semangat daya hidup gitu. Yang kedua, wa idza syaikhu qala uffin fama mal hayatan walakinna du'fa malla. Idza syaikhu, ketika orang tua qala, itu berkata. Jadi orang yang tua, sudah tua. Kalau asy-syaikh itu kalau dalam bahasa Arab itu untuk orang yang umurnya di atas 40 tahun. Itu berkata, uffin. Uffin ini sungguh jijik. Itu jijik katanya. Fama malla. Syekh itu tidak bosan. Hayatan terhadap kehidupan, terhadap hidup. Walakinna du'fa, akan tetapi terhadap lemah, terhadap lemahnya fisik, ya kan, lemahnya semangat, malah syekh itu merasa bosan, ya kan. Nah ini, jadi orang yang sudah tua itu, ya kan, memang tidak merasa bosan dengan kehidupan, gitu. Akan tetapi dia merasa bosan dengan lemahnya fisik, bosan dengan lemahnya gairah, bosan dengan lemahnya semangat. Jadi yang dulu bersemangat menjadi tidak semangat lagi, yang dulu kuat badannya tidak kuat lagi. Nah, yang bikin orang tua bosan itu kelemahan-kelemahannya itu, bukan kehidupannya itu. Wa idza lam tajid minan nasi kuf'an dzatu hidrin aradatil mauta ba'lan. Wa idza lam tajid, dan ketika kamu tidak menemukan minan nasi dari manusia kuf'an terhadap orang yang seimbang, terhadap orang yang selevel pengetahuannya, misalkan dzatu hidrin, ini fa'ilnya di sini. Wa idza lam tajid, ketika tidak menemukan, gitu loh, minan nasi dari manusia kuf'an terhadap orang yang sekufu, orang yang seimbang, orang yang selevel pengetahuan dan sosialnya, dzatu hidrin, perempuan yang memiliki memiliki kemampuan atau memiliki tingkat kapasitas yang tinggi gitu. Arodat, maka perempuan itu ingin gitu, al-mauta, terhadap kematian, ba'lan. Hidrin itu perempuan yang memiliki selambu. Ya, al-ba'lan terhadap laki-laki, suami laki-laki. Jadi wa idza lam tajid minan nasi kuf'an dzatu hidrin aradatil mauta ba'lan. Ya kan, ketika perempuan, ya kan, yang memiliki gairah gitu ya. Ya kan, tidak menemukan, ya kan, tidak menemukan laki-laki yang sekufu, laki-laki yang seimbang, yang selevel dengan dirinya dari kumpulan manusia itu, maka perempuan itu ingin kematian sebagai laki-lakinya, gitu, sebagai suaminya, gitu. Jadi ketika perempuan itu tidak merasa menemukan laki-laki yang
idamannya, laki-laki yang merasa seimbang dengan dirinya, maka perempuan itu ingin kematian itu sebagai suaminya. Ini syair, artinya gini, bahwa teman sekufu, ya kan, partner yang satu level, saling mengisi, saling memberi, take and give, itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dia seakan-akan hidup ini seperti zombie gitu, yang dia hidup tapi seperti tidak hidup gitu, karena tidak ada partner yang dapat dijadikan kerjasama, tidak dapat membangun sesuatu bersama-sama gitu. Abadan tustaraddu ma tahabud dunya fayalaita wujudaha kana bukhlan. Abadan, selamanya, tustaraddu, ditarik, ya, ma sesuatu, tahabu, yang telah memberikan ma terhadap ma ad-dunya, dunia. Fayalaita wujudaha, wahai loman, dermawannya dunia itu, karena ada judaha itu lomannya atau dermawannya dunia, karena ada jud itu bukhlan, adalah pelit. Jadi selamanya gitu kan, selamanya dunia itu, apa yang dunia berikan itu akan diambilnya lagi gitu. Karena dermawannya dunia itu boleh jadi sebenarnya dia bakhil, pelit. Artinya gini. Jadi hidup di dunia ini gitu kan, kalau dalam kita memahami syair ini, abadan tustaraddu ma tahabud dunya falaita judaha kana bukhlan, itu bahwa apa yang diberikan dunia gitu kan kepada kita hidup di dunia ini, ya kan, akan diambilnya lagi gitu, sehingga sampai kita itu tidak memiliki apapun, dan hanya amal dan tubuh kita yang tersisa gitu. Nah, sehingga seakan-akan saja dunia ini dermawan gitu, banyak memberikan terhadap kita gitu, makanan, minuman, lalu kemudian berbagai kekayaan alam gitu, banyak memberikan gitu. Tapi hakikatnya dunia itu bakhil, katanya. Dunia itu pelit gitu, karena pada akhirnya kita tidak akan membawa sedikit pun dari dunia yang telah diberikan kepada kita. Ketika kita mati, ya kan? Ketika kita mati, kita tidak membawa sehelai pakaian pun, kita tidak membawa sehelai rupiah pun, gitu. Jadi semuanya akan diambil lagi oleh dunia, dan kita tidak membawa apa-apa dari dunia. Nah itu, ini syair ya, Abu Thayyib Al-Mutanabbi, ini penyair klasik gitu. Wa minha, sebagian dari asbab at-taghayyur, sebab-sebab yang dapat merubah akhlak manusia, selanjutnya adalah uluwus sinni, kan, luhurnya tahun atau tuanya umur itu, hudusul harami, dan terjadinya kepikunan, li ta'thirihi, karena
pengaruhnya ulusin dan hudusul haram itu fi alatil jasadi, di dalam alat atau piranti jasad manusia. Kadzalika, demikian juga taksir itu yakunu ada taksiruhu, pengaruhnya ulu asin dan hudus al haram itu fi akhlaqin nafsi, di dalam akhlaknya diri atau jiwa manusia. Jadi penyebab yang dapat merubah akhlak seseorang selanjutnya adalah umur yang tuanya umur, dan terjadinya kepikunan. Nah, jadi ini pikun dan umur yang sepuh, umur yang tua itu berpengaruh pada fisik seseorang, berpengaruh pada alat atau piranti jasad seseorang, dan juga berpengaruh pada akhlak seseorang. Ya kan, kita kalau kita tahu kalau orang yang pikun itu wataknya itu akan kembali seperti anak kecil lagi. Itu orang pikun itu. Jadi daya ingatnya itu semakin berkurang, lalu kemudian kadang sehari-harinya juga ingin ditemani, dilayani karena sudah pikun gitu. Begitupun orang yang tua rentah, itu pun fisiknya lemah dan akhlak serta perangainya juga berubah gitu. Fakama yad'afu, maka sebagaimana lemah al-jasadu, jasad fisik, an ihtimalima, dari membawa atau memikul sesuatu, karena yang ada jasad itu yutiquhu, itu kuat jasad itu terhadap ma min afqalin, dari sesuatu yang berat gitu kan. Jasad yang pada waktu muda itu kuat memikul beban-beban yang berat, tapi setelah tua rentah jasadnya itu melemah dan tidak mampu lagi memikul beban-beban yang berat. Fakadzalika, maka demikian juga ad-dha'af ta'jizu nafsu, jiwa atau seseorang, an ihtimalima, dari memikul sesuatu, kanat yang ada, an-nafas itu tasbiru, itu sabar. Nafas itu alihi atas ma min mukhalafatil wifaqi, dari menyulayai atau membedai keluarnya hawa nafsu, wa mudayyiqish syiqaqi, dan mudayyiqish syiqaqi itu sempitnya pecah belah atau konflik gitu ya. Artinya orang yang tua rentah itu jiwanya sudah lemah untuk memikul beban sesuatu yang mestinya dia sabar memikulnya, tapi ketika sudah tua dia tidak sabar lagi. Di antaranya min mukhalafatil wifaq wa mudayyiqish syiqaq. Artinya dalam kehidupan itu kan ada benturan, ada gesekan gitu kan, ada konflik, ada interest, ada macam-macam itu. Lah itu masa tua itu tidak mampu sabar untuk memikul beban
problematika hidup itu. Wa kadzalika, demikian juga asyikok itu ma sesuatu dohahu yang ma itu menyerupai hu terhadap asyikok. Artinya berbagai hal yang seperti asyikok, pecah belah, lalu clash, konflik, lalu kemudian berbagai problematika hidup, itu kan kita hadapi. Nah, ketika masa muda dia masih kuat menghadapinya, masih jernih berpikir kalau ada konflik, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mencari solusinya dengan musyawarah, dengan mufakat, lalu dengan jernih mencari solusi-solusi seperti itu. Nah, ketika sudah tua rentah, itu sudah lemah gitu untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup itu. Waqala, dan berkata Mansur An-Namari. Ini syair lagi. Ma kuntu ufi syababi kunha izzatihi hatta mado faidan dunya lahu taba'u. Ma kuntu, saya tidak ada, ufi itu mendatangi, syababi terhadap masa mudaku, kunha izzatihi terhadap sejatinya kemuliaannya syabab, hatta mado sehingga syabab itu telah lewat itu. Faidan, maka ketika mado, ketika masa muda itu lewat, ad-dunya, dunia, lahu kepada syabab, tabaun mengikut. Artinya gini, saya tidak mendatangi atau tidak memenuhi masa mudaku dengan memuliakannya itu, sampai masa mudaku berlalu. Nah, ketika masa muda itu telah berlalu, dunia pun mengikutinya. Artinya mengikuti, sama-sama berlalu. Artinya bahwa masa muda itu adalah masa emas, itu masa yang harus dimuliakan, itu masa gold age, masa keemasan bagi manusia. Nah, karena pada masa muda itulah masa yang menentukan masa depan seseorang. Ketika masa muda itu berlalu, maka dunia ini pun ikut berlalu. Gitu. Ini syair yang pertama begitu ya. Asbahta, kamu menjadi, lam tat'ami, itu kamu tidak merasakan, itu kan, thaqlas syababi, terhadap pahitnya kangelan, pahitnya, kesusahannya, susah payahnya sifat muda itu. Walam tasja, dan kamu tidak susah, li ghassatihi, ya kan, karena tersekat di kerongkonganmu, ya kan. Fal udhru, maka udhur, la yaqa'u, itu tidak terjadi. Artinya kamu tidak merasakan betapa pahitnya kesusahan masa hidupmu, masa mudamu, dan kamu tidak merasakan susah gitu, karena kamu telah tersekat
di dalam kerongkonganmu, maka uzur pun itu tidak terjadi. Artinya gini, ketika masa muda itu tidak dimanfaatkan dengan belajar, tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh mengaji, tidak dimanfaatkan sungguh-sungguh belajar, kuliah, sekolah, pesantren. Jika masa mudamu itu tidak sungguh-sungguh dijadikan waktu masa mudamu adalah masa yang harus berjuang, itu, ya maka kamu tidak merasakan jerih payah, tidak merasakan pahit getirnya satu perjuangan di masa mudamu itu. Gitu. Karena ini nyambung dari syair yang kedua, karena kamu berarti kamu tidak memuliakan, tidak menghargai masa mudamu. Gitu. Masa mudamu kamu gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan malas, dengan enjoy saja, dengan tidur saja, bergaul gak karuan misalkan. Berarti orang yang tidak merasakan jerih payah dan pahit getirnya di masa muda, maka orang itu adalah orang yang tidak memuliakan masa mudanya. Kalau orang itu tidak memuliakan masa mudanya, maka orang itu hakikatnya dia telah menyia-nyiakan masa keemasannya. Itu. Dan itu tidak bisa tidak bisa dimaafkan, katanya gitu. Fal udru la taqal. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang, tidak ada alibi bagi seseorang yang tidak memuliakan, tidak menghargai masa mudanya. Itu. Maka sesuatu kana ada, sesuatu itu aksor, memendekkan itu ayyamas syababi, terhadap hari-hari sifat muda atau terhadap hari-hari masa muda. Itu. Wama, dan sesuatu abqa, itu menetapkan itu halawata dzikrahu, terhadap manisnya ingatan ayyam asyabab allati, yang tada'u, yang telah ditinggalkannya. Ya, ada sesuatu yang memendekkan hari-hari masa muda, dan ada sesuatu yang mengekalkan memori nikmatnya memori masa muda yang telah ditinggalkannya. Artinya ada seseorang itu tidak menghargai masa mudanya, gitu, diisi dengan hedon, diisi dengan foya-foya, diisi dengan kemalasan, sehingga dia tanpa sadar tahu-tahu sudah tua. Gitu. Jadi hari-hari masa mudanya itu begitu pendek. Gitu. Lah, ada pula orang-orang yang menghargai masa muda, itu dengan bersusah payah, rajin belajar, lalu kemudian memupuk skill, gitu, sehingga dia memiliki memori yang manis, gitu. Manisnya mengingat masa-masa muda. Jadi masa muda yang berdarah-darah, yang penuh dengan kepahitan, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh memupuk skill, gitu. Itu pada akhirnya
bisa dikenang sebagai kenangan yang indah, kenangan yang manis ketika sudah tua gitu. Mawajah syaiba min ainin, mawajah tidak berhadap-hadapan, asyaiba terhadap uban, min ainin dari mata, wa in romakot meskipun ain itu melirik, ya kan? Illalaha kecuali bagi ain, bagi mata, nabwatun yang mental anhu dari syaib, wa murtada dan berhenti, ya kan? Jadi antara mata dan uban itu memang tidak berhadap-hadapan gitu. Meskipun mata itu bisa melirik gitu. Ya, kecuali mata-mata yang tal atau tidak mempan gitu. Uban, nah, ini sastranya tinggi sekali. Artinya bahwa uban, ya kan, uban itu kan tanda orang sudah tua, tapi meskipun sekarang uban tuh tidak identik dengan tua, banyak orang muda juga sudah beruban. Tapi mata itu ya. Tapi bahwa uban itu adalah satu tanda bahwa ya kita diingatkan oleh oleh tubuh kita bahwa kita barangkali sudah memasuki masa tua gitu. Wa qad kita, sungguh kamu dekat, takdi kamu mendatangi anfautis syababi, atas terputusnya masa muda, asan terhadap kesedihan. Artinya ketika kamu mengalami perpisahan dengan masa mudamu, maka kamu telah mengalami kesusahan, sedih gitu. Bukan kesusahan, sedih gitu. Ya, ketika berpisah dari masa muda, kamu akan mengalami kesedihan gitu. Laula yu'azzika, jika tidak menghiburmu terhadapmu, annal umr, sesungguhnya umur munqati'un, ya, itu diputus. Artinya umur itu ada batasnya, umur itu ya begitu cepat berlalu gitu. Artinya hanya ada hiburan ya bahwa umur itu ada expire-nya gitu ya, ada masa berlakunya, dan ada istilahnya al-wujud minal adam. Kita ini kan wujud minal adam, creatio ex nihilo. Jadi al-wujud minal adam, lalu kemudian setelah wujud itu adam lagi. Artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, jadi kreasi yang bersumber dari ketidakadaan, ya kan, ketidakadaan menjadi ada, lalu tiada ada lagi gitu. Nah, umur itu kan ada batasnya gitu. Fahadhi, adapun sebab-sebab yang sudah dijelaskan di atas, sab'atu asbabin, itu ada 7 sebab. Jadi apa saja 7 sebab itu? Jadi 7 sebab yang dapat merubah akhlak seseorang itu, ya kan, kita flashback ke belakang. Yang pertama, al-wilayah, kekuasaan, jabatan, posisi, itu
yang dapat merubah akhlak seseorang. Yang kedua, al-azlul wilayah, orang yang turun dari jabatan, turun ke prabon, atau orang yang kalah nyaleg atau kalah kontestasi dalam perebutan kekuasaan, itu bisa merubah akhlak seseorang. Yang ketiga, al-ghina, kekayaan, itu juga dapat merubah akhlak seseorang. Yang keempat, miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang jatuh miskin, itu dapat merubah akhlak seseorang. Yang kelima, humum, galau, sedih, gitu. Yang keenam, al-amrod, sakit, itu juga bisa merubah perangai dan akhlak seorang. Yang ketujuh, yang tadi keenam ya, al-amrod. Yang ketujuh, tua dan tua renta dan mengalami kepikunan. Itu juga jadi ada 7 ya. Ahdasat ya kan, yang atau asbab itu, 7 sebab itu menciptakan ya kan su'a khuluqin, terhadap buruknya akhlak. Karena yang ada su'al khuluq itu aman, secara umum. Jadi 7 sebab tadi yang sudah kita jelaskan itu adalah sebab-sebab yang menjadikan seseorang buruk akhlaknya secara umum. Itu. Wahahuna, dan di sini ya kan, sababun, itu ada satu sebab, khosun, yang khusus, yuhdisu, yang dapat sabab khos ini dapat menciptakan su'a khuluqin, terhadap buruknya akhlak, khosin, yang khusus pula. Apa itu? Wahua, adapun sababun khos, al-bughdu, itu adalah amarah gitu. Jadi orang marah, orang benci, ya kan, itu adalah sebab yang khusus yang dapat menciptakan buruknya akhlak seseorang. Alladzi, yang tanfiru, yang lari, ya kan, lari minhu, dari al-bughdu, an-nafsu, seseorang. Fatahaddasa, kemudian al-bughdu itu mewujudkan, ya kan, menjadikan nufuron, berlari, anil mubghidi, dari orang yang marah. Jadi pemarah, ya, pembenci itu ya normalnya akan ditinggal orang tidak akan simpati, bahkan orang menghindar dan menjauhinya. Fayu'awilu, kemudian al-bughdu itu menjadi ila su'i khuluqin, itu kepada buruknya akhlak, yukhassimuhu, yang melawan, ya kan, memusuhi, hu, terhadap mubghid, duna ghairihi, bukan selainnya mubghid, ya kan. Jadi jelas, jadi pemarah itu, ya kan, menjadikan seseorang itu buruk akhlaknya, dan musuhnya pun akan membalas dengan akhlak yang buruk pula gitu. Jadi makanya ujaran kebencian, ya kan, itu biasanya kalau ujaran kebencian, kalau ada yang terpancing, musuhnya itu akan terpancing, ya kan, dia akan melakukan perlawanan, ada yang defensif, itu kan. Dan kalau musuhnya terpancing dan melakukan ujaran kebencian lagi, itu kan sama-sama su'ul khuluq gitu. Artinya sama-sama akhlaknya buruk gitu. Fa'idha kana, maka ketika ada su'ul khuluqi, buruknya akhlak, hadisan, itu kan
sesuatu yang tercipta bisa babin dengan sebab dengan satu sebab, karena maka ada zawaluhu, hilangnya su'ul khuluq, makrunan, itu bersamaan bizawali dzalika sababi, dengan hilangnya sebab tersebut. Summa bididdi, kemudian dengan lawannya sebab. Jadi gini, kalau buruknya akhlak seseorang itu tercipta dengan satu sebab, ya, maka ya kan, buruknya akhlak itu bisa hilang bersamaan dengan hilangnya sebab tersebut. Itu artinya ketika seseorang itu buruk akhlaknya karena dia sebabnya apa? Sebabnya dia pemarah gitu misalkan, ujaran kebencian gitu misalkan. Nah, buruk akhlaknya buruk itu bisa hilang seiring dengan hilangnya ujaran kebencian, hilangnya amarah gitu. Ketika dia tidak marah lagi, ketika dia tidak ujaran kebencian lagi, maka akhlak buruk itu hilang, itu dengan sendirinya hilang. Atau melakukan sebaliknya, gitu. Setelah tidak lagi melakukan ujaran kebencian, setelah tidak lagi marah-marah, dia melakukan sebaliknya, yaitu melakukan ujaran perdamaian, ujaran rahmah, ujaran kasih sayang, cinta kasih, gitu ya. Maka di situ berarti su'ul khuluq itu dengan sendirinya hilang. Itu. Ya, demikian pengajian pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.